Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai review database 1. Nah, di sini saya, Heri Triwijayanto, NRP 74110300035, dengan dosen pembimbing Engga Asmara, Eskom, UCA. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pendahuluan IR model, model relasional, structured query language, dan normalisasi. Nah, berikut ini tujuan belajar kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, memahami database management system dan komponen utamanya. Yang kedua, memahami IR model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database. Selanjutnya, memahami SQL dan apa saja yang tercangkup dalam bahasa SQL. Yang terakhir, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Oke, selanjutnya yaitu pendahuluan. Pada saat sekarang ini, kesuksesan suatu organisasi bergantung pada kemampuannya menangkap data secara akurat dan tepat waktu. Dalam hal pengoperasian, pengaturan data secara efektif, maupun penggunaan data untuk keperluan analisis. Kemampuan untuk mengatur atau mengolah sejumlah data dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan adalah aset yang sangat penting bagi suatu organisasi. IR model. Pada IR model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. IR model biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. IR model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang detail, presisi, dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. Nah, entity, atribut, dan himpunan entity. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai entity. Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Kemudian atribut adalah suatu entity digambarkan dengan menggunakan himpunan atribut. Nah, sedangkan himpunan entity yaitu kumpulan dari entity yang sejenis. Nah, ini adalah contoh dari entity, atribut, dan himpunan entity. Nah, di sini N+ ini merupakan sebuah entity dengan atribut yaitu SSN, name, dan float. Nah, kemudian relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Nah, di sini dapat saya jelaskan bahwa ada employee dan departemen. Keduanya ini adalah merupakan entity yang memiliki relasi yaitu work-in. Nah, di sini work-in ini memiliki atribut relasi yaitu since. Selanjutnya, himpunan relasi. Himpunan relasi adalah himpunan yang dari relasi-relasi yang sejenis. Nah, dalam gambar berikut, kita dapat menyimpulkan bahwa employees memiliki himpunan relasi terhadap employee sendiri. Nah, hubungan relasi tersebut namanya report to. Kemudian, fitur tambahan untuk IR model. Nah, di sini ada batasan kunci atau key constraint. Contoh key constraint antar entity. Nah, di sini terdapat dua key constraint yaitu SSN sebagai key dari atribut dari entity employee. Kemudian ada DID, ini adalah key constraint dari entity departemen. Selanjutnya ada batasan kunci atau key constraint. Nah, di sini tuh ada macam-macam
dari key constraint, yaitu one to one, one to many, many to one, dan many to many. Fitur tambahan. Nah, di sini ada batasan partisipasi atau partisipasi constraint. Nah, dalam gambar di sini terdapat dua jenis batasan partisipasi, yaitu secara sebagian dan partisipasi secara penuh. Nah, untuk menandai partisipasi secara penuh, yaitu garis antar relasi menunjukkan dengan garis yang tebal, sedangkan partisipasi yang sebagian yaitu ditunjukkan dengan garis yang tipis. Selanjutnya, di sini ada entity lemah. Entity lemah contohnya yaitu pada entity depend. Nah, entity depend ini adalah entity lemah, di mana entity depend ini keberadaannya itu tergantung pada entity employees. Kemudian di sini ada hierarchy class. Hierarchy class itu kita dapat menggunakan simbol segitiga dengan label is a. Nah, di sini terdapat entity employees yang di dalamnya terdapat entity host lead ems, kemudian kontak ems. Nah, kedua entity yang ada di bawah ini merupakan suatu bagian dari entity employees. Kemudian di sini ada agregasi. Fungsi agregasi yaitu fungsi yang dapat disimbolkan menjadi suatu gabungan dari beberapa entity yang saling berrelasi. Selanjutnya, model relasional. Berdata relasional adalah himpunan relasi. Kemudian, suatu relasi adalah himpunan kolom atau tupel. Semua barisnya bersifat distinct atau unik. Relasi dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu instan dan skema. Contoh relasi. Nah, di sini ada tabel dengan nama student yang memiliki atribut SID bertipe string, name bertipe string, login bertipe string, age bertipe integer, GPA bertipe real. Nah, kemudian kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang saling berrelasi. Jika terdapat tabel enroll yang berrelasi dengan tabel student dengan key field SID. Nah, kemudian terdapat batasan integritas atau integrity constraint. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data. Misalnya, batasan domain. Batasan integritas ada dua, yaitu primary key constraint dan foreign key. Structured query language adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk SQL dasar adalah sebagai berikut. Contohnya yaitu select dalam kurung distinct, select list, from list, where qualification. Nah, di sini dalam select kita dapat menyertakan distinct atau tidak menyertakan distinct. Kemudian sebutkan apa saja yang akan ditampilkan pada output pada perintah select list. Selanjutnya kita isi from list berdasarkan tabel atau subquery yang ada. Selanjutnya setelah perintah where, di sini ada qualification yang berisi tentang kondisi-kondisi
yang akan ditampilkan ke output. Selanjutnya, bagian-bagian sintaksis SQL. Nah, di sini terdapat 5 bagian, yaitu from list pada klausa from, select list, qualification atau klausa where, kata kunci distinct, nested query. SQL mendukung 5 fungsi agregat, yaitu count, sum, avg, max, dan min. Selanjutnya, kita akan membahas normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang diperlukannya normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundan atau terdapat data yang menumpuk pada suatu tabel. Sehingga kita harus melakukan normalisasi agar data tersebut tidak mengalami penumpukan dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini ada beberapa bentuk normalisasi. Yang pertama yaitu bentuk normalisasi pertama atau 1NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal. Untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Nah, ini adalah contoh bagaimana bentuk normal pertama. Nah, di sini terdapat data yang redundan, data yang mengulang, seperti nama Endang C. Permana terdapat dua data. Begitu juga dengan Samsul, terdapat 2 data dengan nama Samsul. Nah, bentuk normal kedua atau 2NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Nah, contohnya seperti pada tabel berikut. Nah, setelah mengalami normalisasi kedua, tabel yang sebelumnya ini menjadi tabel yang seperti ini, di mana tabel dibagi menjadi 2 dengan atribut masing-masing, NIP, kode mata kuliah yang merupakan primary key, begitu juga dengan NIP yang sebelumnya tadi, dan nilai. Tabel yang kedua adalah tabel NIP dan juga nama. Nah, di sini kedua tabel ini memiliki relasi yang merelasikan NIP menjadi foreign key pada tabel yang pertama. Selanjutnya yaitu bentuk normal ketiga atau 3NF. Selain relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Nah, tabel ini merupakan tabel sebelum bentuk normal ketiga. Di sini terdapat nama yang redundan dan juga alamat kota yang redundan. Nah, berikut adalah bentuk tabel yang normal, di mana terdapat 2 tabel dengan tabel yang pertama yaitu memiliki atribut kode proyek dan nama. Kemudian tabel yang kedua yaitu memiliki nama dan alamat kota. Selanjutnya, kita akan membahas latihan soal. Gambarlah sebuah diagram IR yang mengungkapkan informasi seperti ini. Perusahaan rekaman Notown memutuskan untuk menyimpan sebuah informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya, seperti halnya pada perusahaan lain dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar $2,500 per hari. Setiap musisi yang melakukan rekaman di Notown mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon.
para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Nowtown mempunyai nama, contoh, gitar, synthesizer, flute, dan kunci musik, contoh, C, B flat, E flat. Tiap album yang dicatat di Nowtown mempunyai judul rekaman, tanggal, copyright, dengan format CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Tiap lagu yang dicatat di Nowtown mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Tiap lagu yang dibawakan oleh satu atau lebih musisi, dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Nah, berikut adalah hasil IR model dari desain tabel yang diinginkan. Di sini kita lihat terdapat 5 entity, yaitu alamat musik, alamat musisi, instrumen, lagu, dan album, di mana setiap masing-masing entity memiliki atribut. Contohnya, alamat musisi memiliki atribut alamat, nomor telepon, kemudian atribut pada entity musisi memiliki SSN dan nama, sedangkan instrumen memiliki atribut kunci musik dan nama. Pada lagu memiliki atribut lagu ID, judul, dan pengarang. Pada album memiliki album ID, format, dan tanggal rekaman, kemudian tanggal produksi, di mana alamat musisi dan musisi memiliki relasi, yaitu memiliki. Kemudian musisi dan instrumen memiliki relasi memainkan, sedangkan lagu dan musisi memiliki relasi membawakan. Kemudian musisi dengan album memiliki relasi memiliki. Nah, perhatikan skema relasional berikut. Terdapat 3 tabel dengan atribut masing-masing, yaitu tabel EMP, yaitu EID bertipe integer, ename bertipe string, age bertipe integer, salary bertipe real. Sedangkan tabel workshop memiliki atribut EID integer, DID integer, visited time integer. Tabel depth memiliki atribut yaitu DID integer, diname string, budget real, dan manager ID integer. Berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi depth, df, dept. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada depth. Nah, di sini saya akan mencoba menjawabnya. Di sini terdapat 3 tabel yang dimaksud seperti tabel yang diinginkan oleh soal. Nah, di sini relasi yang dihubungkan yaitu antara works dengan EMP. Nah, di sini EID pada EMP ini merupakan primary key, sedangkan DID pada tabel departemen merupakan primary key. Nah, di sini pada tabel work terdapat foreign key dari atribut yang ada pada
tabel IMP yaitu EID. Sedangkan terdapat juga DID yang merupakan foreign key dari primary key pada tabel departemen. Nah, selanjutnya, lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, dan ruang. Berikut adalah contoh tabel yang diinginkan oleh contoh soal. Selanjutnya, kita akan melakukan normalisasi tabel yang ada pada soal. Di sini kita bagi menjadi 3 tabel, yaitu tabel mata kuliah, tabel dosen, dan tabel jadwal kuliah. Tabel mata kuliah terdiri dari kode kuliah, nama kuliah, SKS, dan semester. Sedangkan dosen terdapat kode dosen dan nama dosen. Di sini, kode kuliah merupakan primary key dan kode dosen merupakan primary key. Pada jadwal kuliah, kita membuat atribut yaitu kode kuliah, kode dosen, waktu, dan ruang, di mana kode kuliah merupakan foreign key yang didapat dari tabel mata kuliah, sedangkan kode dosen juga merupakan foreign key yang didapat dari tabel dosen. Demikian penjelasan tentang pertemuan pertama. Terima kasih.